Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrara bihi wa tauhida wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba amma ba'd. Alhamdulillah jamaah sekalian yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, sambil menunggu pengumuman resmi dari pemerintah, insya Allah kita selesaikan pembahasan kita dari sifat-sifat dan karakteristik hamba-hamba pilihan Allah, calon penghuni surga, dan semoga Allah memberikan keberkahan dan kebaikan dari pembacaan kitab ini, dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk kita hiasi diri kita dengan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Furqan ini. Jamaah yang kami muliakan, di pertemuan yang lalu telah kita sebutkan sifat yang kelima. Apa itu? Sifat yang kelima apa? Sikap mereka yang jauh dari dosa-dosa besar. Apa dosa besar yang disebutkan dalam ayat ini? Satu orang dapat hadiah ini. Satu orang. Satu orang. Siapa yang paling jauh rumahnya? Mana Tolha? Berdiri Ki. Apa yang kemarin Tolha dari Parapak. Apa sayang? Masya Allah, syirik kepada Allah. Yang kedua, Masya Allah, membunuh jiwa yang diharamkan untuk ditumpahkan. Yang ketiga, berzina. Masya Allah. Ambil di sini. Masya Allah. Masya Allah. Pakai ke lebaran nanti. Masya Allah. Tinggal baju nanti Abi belikan. Insya Allah. Siapa yang hafal dalilnya? Berdiri Ki. Iya, yang Ki baca. Hafal. Berdiri Ki dulu. Masya Allah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Kita lanjutkan. Kemudian kata beliau masih di sifat yang kelima ini, bahwa di antara sifat mereka itu adalah hamba-hamba yang menjauhkan diri dari dosa-dosa besar, di antaranya syirik, membunuh jiwa yang diharamkan, kemudian zina. Kemudian kata beliau, wa ba'da an dzakarallahu azza wa jalla ijtinaba ibadihi li hadhil kaba'ir ats-tsalath aqabaha bil wa'id liman qarafa hadhihi dzunub bil azab asyadid al mudha'af fi jahannam. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala telah selesai menyebutkan tentang sifat mereka menjauhi dosa-dosa besar ini, maka Allah Subhanahu wa taala menutup ayat tersebut dengan mengucapkan, dengan menginformasikan hukuman dan ancaman
kepada mereka-mereka yang terjatuh melakukan dosa-dosa tersebut. Allah berikan ancaman dengan ancaman yang luar biasa di neraka jahanam. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaf'al dzalik yalqa athama." Barang siapa yang melakukan dosa-dosa tersebut, barang siapa yang terjatuh dalam syirik, zina, membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh, maka mereka akan mendapatkan dosa. Yudha'af lahul 'adzab yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Dilipat gandakan siksaan untuk mereka pada hari kiamat dan mereka akan kekal di dalam neraka dalam keadaan hina dina. Nauzubillah. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, "Tsumma istathna azza wa jalla min hadzal wa'id asyadid man badara wa sara'a ila taubah min hadhil kabair." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengecualikan hukuman tersebut kepada orang-orang yang bersegera, bergegas untuk bertobat dari dosa-dosa ini. Ya. Jadi awalnya Allah sebutkan ini nih dosa-dosa besar, kemudian Allah sebutkan hukumannya yang luar biasa, kemudian Allah berikan pengecualian bahwa hukuman tersebut tidak akan diberikan kepada orang-orang yang mau bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Itu semua menunjukkan bagaimana kasih sayang yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita para hamba-Nya. Sekaligus pelajaran buat kita para hamba-hamba Allah untuk jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kelamnya kehidupan kita. Bagaimanapun lembaran-lembaran dalam kehidupannya kita yang berisikan noda-noda hitam, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus bangun prasangka baiknya kita kepada Allah. Terus bangun rasa optimisnya kita kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita kalau kita jujur ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa anaba ila rabbih subhanahu wa ta'ala wa raja'a ilaihi, ingin kembali dia kepada Allah, kembali. Ya. Dia jujur dalam taubatnya. Dia akui dosa-dosanya. Liyanal al-afwa wal ghufran, agar dia bisa meraih pengampunan dan pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'al istikthar minal a'mal as-salihah. Dia barengi taubatnya tersebut dengan memperbanyak amalan kebaikan. Jadi tolong perhatikan, gini nih caranya seseorang yang pingin kembali kepada Allah. Kalau sudah terjatuh ke dalam dosa, terkhusus dosa-dosa besar, maka yang paling pertama harus kita lakukan adalah taubatun nasuha. Siapa yang tahu syarat-syaratnya? Masih banyak hadiah ini. Harus habis sebelum lebaran. Iya, kita berdiri, Ki. Apa syarat-syarat taubatun nasuha? Kapan tobat nasuha itu dikatakan taubatun nasuha? Yang pertama menyesal, an-nadam, nyesal, nangis dia, ya Allah, kenapa saya dulu berbuat demikian dan demikian, nangis dia, nadam, nyesal, ya. Kau boleh bangga, ya. Dosa itu jamaah sekalian jangan dibanggakan. Amal soleh aja nggak boleh kita banggakan, apalagi dosa. Ya jamaah, ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah tutup aibnya kita, jangan dibongkar. Jangan diceritakan masa lalunya kita. Ya. Apalagi sampai berbangga-banggaan dengan kemaksiatan tersebut. Yang pertama apa? Nadam. Yang kedua, Masya Allah, al-azam. Ya, Allah ya'ud ilaiha. Tekad bulat, tekad kuat
untuk tidak mengulanginya lagi. Jadikan pelajaran itu. Dosa yang kita pernah terjatuh padanya, dosa yang pernah kita lakukan, jadikan pelajaran. Bahwa seorang muslim dan muslimah yang cerdas adalah yang tidak terjerumus dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya. Ya jamaah, kabuli. Dulu pernah terjatuh dosa ini, jadikan pelajaran itu. Kata Nabi dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, la yuldagul mu'min fi juhrin wahid marratain. Seorang mukmin, seorang mukminah, seorang muslim dan muslimah enggak boleh terjatuh, terperosok dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya. Udah tahu itu lubang, pernah kita jatuh, ya menghindar dong. Jangan lagi jatuh di situ. Paham jamaah? Dulu pernah mungkin terjatuh, main judi, ya, berzina, nyuri, hindari. Dulu saya pernah terjatuh ini, kenapa? Karena teman-teman, karena lingkungan, udah jauhi semua itu. Semua wasilah sarana yang akan mengantarkan kita untuk terperosok, terjatuh kedua kalinya ditutup semuanya. Biar kita enggak apa? Terjatuh untuk kedua kali. Diingat-ingat itu selalu. La yuldagul mu'min fi juhrin wahid marratain. Diingat-ingat. Gak boleh terperosok kedua kalinya dalam lubang yang sama. Yang ketiga. Itu dari mana? Dari kita. Jadi kita tambah-tambahi. Masya Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi. Tinggal sedikit ini. Nah, peluang sudah depan mata. Masya Allah, itu tambahan. Yang kita fokus dulu di syarat taubatun nasuha. Nyawanya, nyawa atau nafasnya? Masya Allah, ya Rasulullah. Ada satu lagi. Iya, Masya Allah, barakallahu fiq. Ada lagi. Satu lagi. Nggak mungkin saya kasihkan kis potong ini. Satu lagi insya Allah. Kita sudah tahu itu, tinggal diingat-ingat lagi. Itulah pentingnya belajar terus, kita saling mengingatkan, murojaah. Satu lagi. Nyesal. Bertekad, ya. Enggak mengulangi lagi. Tapi masih dia kerjakan. Apa lagi satu? Apa lagi? Saya bantu, Gi. Harus apa? Al-iqla. Berhenti dari dosa itu. Berhenti dulu dong. Ya kan? Iya. Kalau pengen bertobat ya harus berhenti. Jangan bilang, aduh ya nyesal saya. Besoknya dia ulang lagi. Harus berhenti. Kemudian yang berikutnya apa? Dia berhenti dari kemaksiatan karena Allah. Itu paling penting tuh. Dia berhenti dari maksiat karena Allah. Bukan karena takut digebukin masyarakat. Bukan karena takut ditangkap KPK ataukah yang lainnya. Bukan karena malu kepada manusia, bukan. Tapi tobat itu adalah ibadah. Dan yang namanya ibadah harus selalu dilandasi dengan apa? Lillah, karena Allah. Dia berhenti dari kemaksiatan itu karena dia takut akan siksaan Allah. Dia berhenti dari maksiat tersebut karena dia malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Nah, itu tadi itu. Jadi cara bertobat itu ya dengan apa tadi? Terkhusus dosa besar dengan syarat tadi itu yang disebutkan. Harus berhenti dari perbuatannya karena Allah. Nyesal dia, nyesal. Kalau bisa nangis kita. Ya. Kemudian berazam jangan lagi terjatuh untuk kedua kalinya, mengulangi. Ya, kemudian yang ketiga, dia bertobat ya sebelum masa bertobat tersebut ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sudah mau meninggal baru bertobat. Jangan nanti setelah matahari timbul dan muncul dari barat baru mau bertobat, enggak terima lagi. Ya.
Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, ya setelah bertobat itu perbanyak amalan kebaikan. Itu penting tuh. Ya. Makanya disebutkan dalam firman Allah, innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Amalan kebaikan itu akan menghapuskan amalan-amalan kejelekan. Ya. Apa yang sudah lewat dari umurnya kita dalam lembaran-lembaran hitam, kelabu, kelalaian, kejar. Kita tutup, kita tambal dengan memperbanyak amalan kebaikan. Amalan-amalan yang bersifat wajib, jaga betul-betul itu. Tambah lagi, perbanyak dengan apa? Ibadah-ibadah an-nafilah, yang sunnah. Perbanyak puasa sunnah tak? Perbanyak sholat sunnahnya. Perbanyak sedekahnya. Ya, dalam rangka apa? Untuk kesemua itu bisa melebur kemaksiatan, dosa yang dulu pernah kita lakukan. Kalau ada kaitannya dengan hak-hak manusia, kembalikan. Kalau pernah kita gibahin orang, minta maaf kepada mereka. Ada barangnya orang yang pernah kita ambil, kembalikan. Ada duitnya orang yang pernah kita ambil tanpa cara yang dibenarkan dalam syariat, kembalikan, kembalikan. Ya, kata Nabi SAW di hadapan para sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapa itu orang yang merugi, orang yang bangkrut? Kata para sahabat, orang yang rugi itu al-muflisu fina malla dirhamalahu wala mata. Orang yang bangkrut, orang yang merugi menurut kami adalah orang-orang yang enggak memiliki harta, enggak ada duitnya, yang enggak ada harta bendanya. Kata Nabi SAW, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut, yang merugi pada hakikatnya dari kalangan umatku, ya, adalah mereka yang datang pada hari kiamat dengan membawa segudang dari amalan kebaikan. Puasanya, zakatnya, sholatnya, subhanallah. Ya, pernah ya dan rajin iktikaf, sholat lail di Jannatul Firdaus. Rajin sedekah, rajin umroh, rajin ini dan itu. Ternyata kata Nabi, waqad syatama hadza wa daraba hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza. Tapi ya, dia cuman fokusnya jaga hubungan dengan Allah. Ini peringatan untuk kita semuanya. Pede, sudah pede dia ya bertemu dengan Allah, dengan membawa segudang dari amalan kebaikan. Sholat 5 waktunya dijaga, sholat sunnahnya diperbanyak, qiyamul lailnya Masya Allah. Ya, rela untuk tetap tegak walaupun sudah gemetaran pahanya, betisnya, karena lamanya qiyamul lail. Dia tahan itu untuk meraih pengampunan dari Allah. Dia sedekah, ya, dia haji, umroh. Dia fokus jaga hubungan dengan Allah. Ternyata dia lupa bahwa di sana ada hubungan juga yang harus kita perhatikan, yaitu hubungan kita dengan sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, dia datang dengan membawa segudang dari amalan kebaikan. Waqad syatama hadza. Dia telah caci maki orang ini, si A dia caci maki. Dia umpat, dia rendahkan dengan mulutnya, kasar ngomongnya. Ya. Waqad daraba hadza, pernah dia pukul si B tanpa alasan yang dibenarkan. Ya. Wa akala mala hadza, dia pernah makan hartanya orang. Dia pernah ambil hartanya orang. Wa safaka dama hadza, dia pernah bunuh orang. Subhanallah. Dia pernah tuduh orang tanpa bukti yang konkret. Asal nuduh. La ilaha illallah. Kemudian kata Nabi SAW, semua orang-orang yang pernah dia zalimi dalam kehidupan dunia itu mengaduh dan menuntut haknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jangan coba-coba berbuat zalim jamaah sekalian kepada siapapun. Ya, jangan coba-coba untuk berbuat zalim. Kalaulah mereka enggak bisa mengambil dan menuntut haknya di dunia, tapi jangan coba-coba di sana ada pengadilan yang seadil-adilnya.
Mungkin dia di dunia nggak mampu untuk membayar ataukah untuk melalui proses hukum mengambil haknya, nggak bisa ke pengadilan, nggak bisa lapor ke polisi, dia takut. Tapi tidak, di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari istrinya kita, dari tetangganya kita, dari teman-temannya kita, dari kalangan kaum muslimin, bahkan dari kalangan orang kafir yang tidak berhak untuk kita zalimi. Hati-hati. Ya, jangan main-main ini. Ya, rajin ibadah tapi rajin juga ganggu manusia. Ada kisah seorang wanita itu, ya. Wanita ini terkenal dengan kesolehannya. Wanita ini diceritakan kepada Nabi, ya Rasulullah, inna fulana, bahwa wanita ini sawamah, rajin puasa. Puasa wajib, puasa sunnah, rajin qiyamul lail. Tapi tapi ada tapinya. Mulutnya luar biasa ganggu tetangganya. Ya, hati-hati. Maaf untuk para wanita muslimah, maaf, hati-hati. Rajin puasa, ya, rajin sholat malam, tapi apa katanya mulutnya luar biasa ganggu tetangganya. Apa kata Nabi? Hiya finnar. Wanita itu tempatnya di neraka. Yang tadi diceritakan rajin sholat malam, qiyamul lail, puasa sunnah, mantap. Kata Nabi apa? Hiya finnar. Tempatnya di neraka. La ilaha illallah. Hati-hati. Jadi seorang muslim dan muslimah harus betul-betul menjaga hablum minallah wa hablum minan nas. Ya. Jaga hubungan baik dengan Allah dan jaga hubungan baik dengan sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Jangan cuma fokus beribadah kemudian terhadap sesama manusia kita lengah untuk memberikan hak-haknya mereka. Ya, subhanallah. Katanya wa anwa at-ta'at allati tuqarribu ilar rahman. Demikian pula dia perbanyak jenis-jenis ketaatan yang bakalan semakin mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Litartafi' darajatuhu 'inda rabbih azza wa jalla, agar kemudian derajatnya semakin tinggi, semakin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tatabaddalu sayyi'atu hasanat, agar kemudian kejelekan-kejelekan, dosa-dosanya bisa diganti dengan kebaikan. Ya. Makanya juga salah satu nasihat wasiat Nabi kepada salah seorang sahabat, kata beliau apa? Ittaqillaha haitsu ma kunta. Singkat padat wasiat Nabi itu. Katanya bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Jangan cuma bertakwa kepada Allah ketika kita berada di masjid doang. Jangan bertakwa kepada Allah kalau kita berada dalam komunitasnya kita doang. Tapi apa? Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwa kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Tak kalah ramai, tak kalah sepi, ya sama. Dialah Allah yang kita sembah, itu yang selalu mengawasi kita. Dialah Allah yang mengetahui segala pergerakannya kita, baik dalam keadaan ramai maupun dalam keadaan sepi. Hati-hati. Ya, kemudian kata beliau apa? Wa atsbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Kalau kamu berbuat dosa, kalau kamu terjatuh dalam pelanggaran kemaksiatan, segera tutup kemaksiatan tersebut, dosa itu dengan apa? Perbuatan baik. Ya, perbuatan baik. Ya, kalau sudah jatuh dosa, udah usahakan bersegera melakukan amalan kebaikan untuk menambal dosa yang telah kita terjatuh padanya. Qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, makanya Allah tutup ayat ini dengan apa? Illa, kecuali. Allah memberikan istitsna, pengecualian, bahwa hukuman, ya, ancaman tersebut tidak akan diberikan kecuali tidak akan Allah berikan kepada illa, ya, kecuali katanya mantabah, yang mau bertobat kepada Allah. Ya, bertobat kepada Allah. Mengajak semuanya, ini momentum yang bagus untuk kita membenahi dirinya kita. Ya. Mumpung imannya kita lagi
ya lagi sedang baik-baiknya ini, ya maka ambil momentum itu untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Wa amana, taubat, beriman kepada Allah, wa amila amalan soleh, kemudian dia melakukan amalan soleh. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka mereka itulah yang Allah Subhanahu wa taala bakalan gantikan kejelekan-kejelekan mereka dengan kebaikan. Mau bertobat, mau beriman dengan keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mau rajin untuk melakukan amalan soleh. Wa kanallahu ghafurur rahima, dan demikianlah Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian yang berikutnya, as-sifatus sadisa, sifat yang keenam. Lanjut sedikit ya, atau mau kemas-kemas barang? Belum kan? Tambah lagi ya, insyaallah. Ya, mudah-mudahan bisa selesai. As-sifatus sadisatu, sifat yang keenam, bu'duhum an majalis al-batil wal munkarat. Jauhnya mereka dari majelis-majelis batil dan mungkar. Mereka itu bukanlah orang-orang yang senang berkumpul untuk menggibahin orang. Mereka bukanlah orang-orang yang demen dan senang untuk berkumpul dalam tempat dan lokasi yang di situ ada kemungkaran. Ada perayaan-perayaan yang mungkar dan lain-lain sebagainya. Mereka jauhkan diri mereka. Qala Allahu Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Al-Furqan ayat berapa ini? 80 berapa? 72. Bisa dilihat nanti ummahatnya. Silakan dilihat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina la yashhaduna zur. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak hadir mempersaksikan. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak ikut nimbrung berkumpul. Az-zur. Zur itu banyak penafsirannya dan secara umum adalah dosa dan kemaksiatan. Masuk di dalamnya ghibah, namimah, dusta. Gak mau mereka hadir di situ. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kalau mereka lewat dengan sebuah kesia-siaan, orang-orang yang ngomong ngelantur, enggak ada faedahnya, marru kirama. Mereka lewat dengan penuh kemuliaan. Ya, enggak mau mereka. Ya. Jadi hati-hati. Wa min akhlaq ibadir rahman wa jami sifatihim annahum yunazzahuna anfusahum an hudur al majalis allati ya ummu fihal munkar. Di antara akhlak dari hamba-hamba pilihan Allah dan di antara keindahan dari sifat mereka, mereka betul-betul membersihkan diri mereka, menjaga diri mereka untuk tidak hadir dari majelis yang di dalamnya tersebar dan terdapat kemungkaran. Wa yakmuruha bil batil wal muharram, yang dipenuhi dan dihiasi dengan kebatilan dan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu azza wa jalla, maka firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina la yashhaduna zur ay la yahduruna az-zur wal batil wala yakshawna majalisahu wala yusyarikuna ahlahu. Firman Allah, walladzina la yashhaduna zur, yaitu orang-orang yang tidak nimbrung, tidak ikut-ikutan, tidak hadir dalam azur, yaitu apa? Tidak hadir dalam perkara-perkara batil. Ya, nggak mau mereka duduk di situ. Ada sabung ayam nonton. Ya, kan yang penting saya nggak lakukan. Oh, saya cuma datang doang, cuma nonton. Ya masuk juga. Ntar Allah sebut, ya datangkan apa azabnya di situ, kena juga kita. Ya. Oh, saya nggak ikut judi kok, saya cuma datang aja. Lah cukup datangnya kamu nih, kok jamaah Jannatul Firdaus ada di sini ini. Kan buat fitnah nantinya. Ya. Pergi ke tempat-tempat wanita yang nggak benar. Ya, kecuali untuk datang ke tempat maksiat untuk menasihatin mereka. Ya, ada orang minum minuman keras. Ya, kan yang penting saya nggak minum. Saya cuma nongkrong, ada teman di situ, ya nggak boleh. Ya,
Ya paling tidak kita terjatuh dalam apa? Telah memperbanyak jumlahnya mereka. Belum lagi ditambah apa? Bakalan timbul fitnah. Weh itu Pak Ustadz kok ada di situ juga itu. Jangan Pak Ustadz peminum ini. Ya naudzubillah. Ya padahal kita datang untuk menasihatin. Tapi orang kan lihatnya secara zahirnya doang. Paham ya jamaah sekalian? Hati-hati. Jangan timbulkan fitnah di tengah masyarakat. Ya subhanallah. Menghindar. Fayadkhulu fil ayati sabiqah. Maka masuk dalam kategori ayat yang telah berlalu tadi. Walladzina la yashhaduna zur al majalis al qaimatu alal ma'asi wal atham. Yaitu majlis-majlis perkumpulan-perkumpulan yang tegak dan didirikan di dalamnya kemaksiatan dan dosa. Kal ghibah wan namimah waz zukhriyah wal istihza wal kadhib wal gina wa musyahadatul munkarat wal fawahish allati tu'radu fi syashatit tilfas wa ajhizati al jawal wa ghairi dzalik. Masuk padanya gibah. Jadi kalau ada orang yang gibah, maaf, ini juga sekalian nasihat untuk para wanita. Kalau ada temannya kita ngumpul 3 orang, 5 orang, tadinya pembahasannya masalah taklim. Tadinya pembahasannya masalah faedah-faedah. Masya Allah. Tadi itu saya ikut kajiannya Ustadz, Masya Allah ternyata ada faedah ini saya baru tahu. Bagus. 3 orang, datang lagi 1 orang. Oh iya Masya Allah. Karena kelamaan duduknya, ya, yang tadinya bagus obrolannya, kemudian muncul 1 orang. Tahu nggak ada gosip terbaru? Hati-hati itu. Ya, kita sudah dengar itu masalah itu yang perempuan itu yang wah udah masuk ceritakan keluarganya orang, ya, bongkar aibnya orang, ya subhanallah, hati-hati. Akhirnya apa? Makin ramai. Ya, yang satunya datang, saya nggak ikut-ikutan kok, saya cuma dengarkan doang, ya sama dosanya. Kamu ngomong dan nggak ngomong dalam majelis gibah itu sama dosanya. Kenapa? Karena dia nggak bakalan semangat cerita kalau nggak ada pendengar setia. Kalau kita dengar, oh gitu ya, oh makin semangat dia. Oh gitu, saya baru dengar ini. Wah sudah, makin bertambah itu. Makanya nasihat semuanya, kalau kita ada dalam sebuah majelis, perkumpulan, kemudian omongannya, pembicaraan sudah nyerempet kepada ghibah, namimah, bongkar aib, kedustaan. Yang pertama lakukan apa? Nasihatin orang tersebut. Afwan, lebih bagus alihkan aja pembicaraan yang lain. Lebih bagus masalah resep makanan, lebih bagus daripada gibahin orang. Ya, cerita yang lainnya saja. Kalau mereka ngeyel, masih tetap lanjut dengan pembicaraannya, maka apa? Yang kedua, tinggalkan mereka. Afwan, kalau gitu saya pamit ya. Jangan di situ. Enak saya, malu saya, nggak boleh. Itu bukan malu yang terpuji pada tempatnya. Ya, harus pergi, pamit baik-baik. Ya, afwan, saya pamit aja. Gak bisa saya kalau ngomongin orang. Kita kan gak pengen aibnya kita dibongkar. Lagi itu juga dong harus kita lakukan untuk saudaranya kita. Kita bukan malaikat, kita bukan bidadari yang gak ada kekurangan. Kita manusia yang memang sejak awal penciptaannya itu Allah sudah rancang demikian rupa bahwa manusia itu apa? Kullu bani Adam khotoun. Bahwa manusia itu adalah makhluk yang bakalan dan pasti terjatuh dalam kesalahan. Ya makanya jangan coba-coba ya. Bahwa manusia juga punya mulut sama dengan kita. Bahwa ketika kita bongkar aibnya mereka, bisa jadi mereka juga akan bongkar aibnya kita. Kita nggak ingin dilakukan dengan perbuatan yang tidak baik, maka demikian pula kita lakukan untuk saudaranya kita. Ya. Jadi ini semua ini nggak boleh kata beliau. Wa yadkhulu fiha al-majalis al-qa'ima ala tarwij al-afkar al-munharifa wal ara' al-fasidah wal a'mal al-mubtada'ah min du'ati su'ad dolal. Masuk pula dalam kategori walladzina la yashhaduna zur. Mereka itu adalah orang yang tidak menghadiri, mempersaksikan kemungkaran. Masuk pula ini apa? Majelis-majelis
pertemuan-pertemuan yang di dalamnya dilancarkan, disebarkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ya, pendapat-pendapat yang rusak, amalan-amalan yang bid'ah yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, daripada dai-dai yang jelek dan sesat. Sudah tahu orang tersebut adalah dai yang menyimpang dari kebenaran. Sudah tahu ya, dai tersebut adalah dai yang mengajak kepada kebid'ahan dan kesyirikan, naudzubillah. Hadir, gak apa-apa. Kita ambil yang baik-baiknya saja. Lah gimana kamu bisa bedakan antara kebaikan dan keburukan? Kan terkadang kita mendengarkan dengan demikian. Gak apa-apa, hadir aja, gak apa-apa. Padahal sudah diperingatkan para ulama bahwa syekh ini, dai ini adalah dai yang menyimpang. Dengan bukti-bukti pernyataannya demikian dan demikian. Karena gak sembarangan itu para ulama, seorang ustadz memberikan tahdzir kepada seseorang itu bukan main-main tuh. Kalau memang syekhnya, ulamanya, ustadznya tersebut adalah ustadz yang terkenal dengan kebaikan. Dia berbicara karena agama Allah, bukan karena emosi, bukan karena dendam, bukan. Tapi betul-betul memperingatkan manusia dari kejelekan orang karena apa? Agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah diperingatkan, tapi tetap aja nggak apa-apa. Ambil aja yang baiknya, buang yang jeleknya. Nah gimana? Kita baru belajar setahun, 2 tahun. Gimana bisa memilah dan memisahkan antara kebaikan dan keburukan? Bagaimana bisa membedakan ini syubhat atau bukan? Ya, paham jamaah? Ya kan sebagian orang demikian, nggak apa-apa. Ya, ambil aja, ikut aja semuanya, nanti tinggal dipilih-pilih, mana yang baik diambil. Itu termasuk sebuah kerancuhan ya di dalam beragama, nggak boleh. Ya. Makanya kata Muhammad Ibnu Sirin rahimahullah, kata beliau apa? Inna hadzal ilma dinon, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu agama itu bagian dari agama. Ilmu agama itu bagian dari agama. Maka hendaknya salah seorang di antara kalian betul-betul selektif ketika ingin mengambil agamanya. Ketika belajar agama harus betul-betul selektif. Wong kita aja pingin beli HP sepekan nih ya, cari berita di Mbak Google. Ya, mau beli mobil sebulan cari informasi. Lah giliran masalah agamanya kita dengan mudahnya kita untuk ikut-ikutan. Gak boleh dong. Harus tanya, apa yang dilakukan manusia itu ada dalilnya atau enggak? Ada tuntunannya enggak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataukah tidak? Kalau ada, lakukan. Kalau enggak ada, jangan coba-coba lakukan. Walaupun semua manusia melakukannya. Karena kebenaran itu diukur dan menjadi barometer adalah dalil. Bukan karena banyaknya yang melakukannya. Ya, ini yang harus kita tanamkan dalam dirinya kita. Sikap selektifnya kita dalam beragama. Tanamkan. Ada enggak dalilnya? Kalau ada, alhamdulillah kita kerjakan. Kalau enggak ada, mari kita tinggalkan dan cukupkan dengan apa-apa yang telah dibimbingkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yadkhulu fiha aidan al-majalis allati tuqamu fiha a'yad al-musyrikin wal mawasim allati yahtafiluna fiha fayuhramu 'alal muslim huduruha au tahniyatuhum wa idharul farah wa surur biha. Katanya masuk pula dalam rangkaian pelarangan tersebut untuk menghadirinya majlis-majlis yang ditegakkan di dalamnya hari rayanya orang musyrik. Gak boleh. Ya. Semua perayaan-perayaan orang-orang kafir haram hukumnya bagi seorang muslim untuk ikut hadir di situ. Ya gak boleh. Karena itu sama saja berarti kita apa? Mengakui kebenaran akidah mereka. Ya, makanya para ulama memperingatkan bahaya dari ucapan-ucapan apa? Seperti apa? Selamat Natal. Kan itu fatal akibatnya. Itu bagian dari akidah. Ya, toleransi ada dalam Islam. Bahwa Islam itu agama yang paling tolerans. Ya. Akan tetapi ada aturan mainnya. Nggak boleh kebablasan. Lakum dinukum waliyadin. Ya, bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Kalau dalam urusan dunia silakan. Tapi jangan coba-coba untuk kita toleransi dalam hal agama. Sampai jaga gereja. Sampai ini dan ini. Naudzubillah. Gak boleh. Itu namanya apa? Toleransi yang
kebablasan, mengucapkan ya ucapan selamat terhadap perayaan-perayaan mereka, hari raya mereka itu diharamkan dalam Islam karena itu bagian dari akidah ya. Fajami' ma taqaddam tashmaluhul ayah, maka semua yang telah disebutkan di atas tersebut masuk dalam kategori ayat tersebut. Walihadza tanawwa'at ibaratus salaf as-salih fi bayan al-murad bizur fil ayah. Oleh sebab itulah beragam ucapan-ucapan, ungkapan-ungkapan yang keluar dari para ulama terdahulu ketika menerangkan apa sih yang diinginkan dengan zur. Walladzina yashhaduna zur. Banyak penafsiran yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Kemudian yang berikutnya, tambah satu lagi insyaallah sebelum kita selesaikan. As-sifatus sabi'ah. Sifat yang ketujuh. Ta'zimuhum likalamillahi azza wa jalla wa ilmuhum wa amaluhum bima fihi. Di antara sifat dan karakteristik hamba-hamba pilihan Allah calon penghuni surga, pengagungan mereka terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan amalan mereka terhadap apa yang ditunjukkan di dalam Al-Qur'an. Nah, ini nih jamaah sekalian. Ya. Jadi di antara sifat mereka, mereka betul-betul mengagungkan Al-Qur'anul Karim. Mereka betul-betul mengagungkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan mereka itu adalah dari kalangan hamba-hamba yang mau mengamalkan apa yang telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza dzukkiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana." Yaitu orang-orang yang apabila diingatkan ayat-ayat Allah Rabbul Alamin, dibacakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana, akan disebutkan nanti tafsirnya. Mereka itu betul-betul ya mendengarkannya dengan seksama. Mereka itu bukanlah orang-orang yang seperti orang bisu dan tuli. Dibacakan firman Allah, enggak ngefek kepadanya. Ya, subhanallah. Kemudian kata beliau, kalamullah azza wa jalla sya'nuhu azimun wa makanatuhu jalilatun fi nufusi ibadir rahman. Al-Quran, firman-firman Allah Subhanahu wa taala itu merupakan perkara yang begitu agung. Kedudukannya sangat mulia pada diri-diri hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Fala yuqabilunahu bisudud wal i'rad. Terhadap firman Allah, mereka betul-betul tampil menjadi hamba-hamba yang menerimanya, bukan hamba-hamba yang berpaling darinya. Ya. Bal yu'azzimunahu wa yujillunahu, bahkan mereka mengagungkannya, memuliakannya, wa yuhsinuna istima'ahu wal intifa' bihi. Mereka tampil menjadi hamba-hamba yang begitu mendengarkan firman-firman Allah dan betul-betul menjadi hamba yang mengambil manfaat dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Bukan sekedar untuk ditangisi. Ketika mendengarkan firman Allah dibacakan nangis, itu baik. Menandakan bahwa imannya kita, hatinya kita ini masih baik. Masih diharapkan kebaikan. Masih hidup hatinya kita. Tapi enggak sampai situ. Bahwa Al-Quran yang terpenting itu adalah apa? Untuk diamalkan. Bukan untuk sekedar dibaca. Bukan untuk sekedar dihafalkan. Bukan untuk sekedar ditangisi. Tapi lebih dari itu. Bahwa Al-Quran itu harus diamalkan. Ya. Wa qauluhu azza wa jalla, dan firman Allah Subhanahu wa taala, lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana. Ay idza istama'u li kalamir rabb lam yakunu kal 'asam alladzi la yasma' fayantafi' bil mau'izah wa kal a'ma alladzi la yubsir bal hum yuhsinul istima' wa yantafi'una bil mawa'idh wa ya'maluna bi ahkamihi wa hidayatihi. Dan firman Allah, lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana, ay
Siapa yang tahu itu apa i'rabnya? Siapa, mana santrinya? Siapa yang sudah belajar bahasa Arab? Nahwu. Mana santrinya? Ada santrinya? Ada ikhwannya? Mana yang sudah belajar bahasa Arab? Apa i'rabnya di situ? Kayaknya udah tahu semua, cuman malu-malu. Mungkin sudah banyak sarung di rumahnya. Ayo siapa? Ai itu apa i'rabnya? Hah? 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 Abu Tolha enggak usah, udah banyak sarungnya. Hah? Masya Allah, barakallahu fik. Barakallahu fik. Harfu tafsir. Itu namanya ya, harfu tafsir. Artinya menafsirkan dan menerangkan kalimat yang sebelumnya. Paham ya? Ingat-ingat itu. Itu namanya harfu tafsir. Huruf tafsir untuk menerangkan kalimat yang sebelumnya. Idza istama'u li kalamir Rabb, yaitu mereka adalah orang-orang yang ketika mendengarkan firman Allah, lam yakunu kal asom. Mereka enggak menjadi orang-orang seperti orang yang tuli. Ya, tuli. Ya. Mereka itu adalah orang-orang yang mendengarkan dengan baik. Kalau dibacakan firman Allah, mereka dengarkan dengan baik. Ya, bukan seperti orang yang tuli, la yasma', tidak mendengar, fayantafi' bil mau'izah. Ya, mereka adalah orang yang mendengarkan dengan seksama dan bisa mengambil dari nasihat-nasihat yang terdapat di dalam Al-Quran. Wal kal a'ma, bukan pula mereka orang-orang yang buta, yang tidak bisa melihat. Bal hum yuhsinunal istima', mereka mendengarkan dengan seksama. Wa yantafi'una bil mawa'id, mereka bisa mengambil nasihat-nasihat dari Al-Quran tersebut. Wa ya'maluna bi ahkamihi wa hidayatihi, dan mereka amalkan hukum-hukumnya. Apa yang diperintahkan oleh Allah mereka kerjakan, apa yang dilarang mereka tinggalkan, apa yang disebutkan Allah sebagai petunjuk mereka ambil itu, petunjuk. Ya, di antaranya ini nih. Apa yang kita baca ini termasuk dari hidayah, petunjuk Allah. Pengen masuk surga, ya bekali dirinya kita dengan sifat-sifat yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jamaah sekalian, mengajak sekali lagi terus tidak henti-hentinya mengajak semuanya, tolong perhatikan interaksi kita dengan Al-Qur'anul Karim. Jangan cuman pegang Al-Qur'an, jangan cuman baca Al-Qur'an cuman di bulan Ramadan saja. Ya. Setelah Ramadan cuti 11 bulan. Setelah Ramadan ya hanya baca Al-Quran sesempatnya saja. Gimana hatinya kita bisa diberikan nutrisi kalau kita jauh dari Al-Quranul Karim? Ya, katanya cinta Al-Quran, tapi nggak dibuktikan. Cuman ngomong saja, cinta Al-Quran, cinta Allah. Tapi kok bisa? Ya, Al-Quran nggak tersentuh sama sekali. Kita lebih betah pegang HP-nya kita. Kita lebih betah untuk membaca koran-koran, mengikuti beragam informasi, sesuatu yang viral. Sementara apa yang sudah betul-betul di hadapan kita berupa firman Allah yang informasinya semuanya valid. Kalau berita itu kan belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Baru aja berapa kemarin masuk berita terjadi gempa di Majene. Ternyata video 2000 berapa itu kembali disebar dan diberikan judul yang baru. Ya, setelah dikonfirmasi di Majene, ada betul nggak gempa di sana? Nggak ada gempa. Itulah. Itu berita Al-Quran itu semuanya valid tuh. Itu firman Allah. Ya, nggak ada berita-berita yang dusta di situ. Itu gitu. Lebih bagus kita baca itu. Lebih bagus kita pelajari. Lebih bagus kita jadikan ibroh untuk kita semuanya. Yang gak ada keraguan semuanya. Karena turunnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Ya, berita-berita yang belum jelas kebenarannya kita cari. Kita pengen tahu. Lah Al-Quran malah kita abaikan. Ya, kita tinggalkan. Na'udzubillah. Padahal di dalamnya terdapat keselamatannya kita. Padahal di dalam Al-Quran terdapat kebahagiaannya kita. Ya, mengajak semuanya, tolong diingatkan istrinya kita, anak-anaknya kita, semuanya. Ya, jangan ada alasan, wah saya capek. 24 jam.
24 jam Allah berikan sama kita. Kok nggak bisa? Dari 24 jam tersebut kita pakai untuk beberapa saat membaca Al-Quranul Karim. Ya, 24 jam. 24 jam jamaah sekalian. Allah berikan waktu itu. Ya, untuk kita nikmati beragam kenikmatannya. Kok nggak bisa kita pakai untuk membaca Al-Quranul Karim. Ya, makanya sebagian orang itu memberikan pernyataan, katanya kalau ingin lihat keadaan kita, ya dengan kalau ingin lihat keadaan ulama soleh terdahulu dengan Al-Quran, maka lihat keadaan kita dengan HP sekarang ini. Tahu maknanya? Tahu maknanya? Orang dahulu itu pegangannya Quran terus, bacanya Al-Quran terus. Lah kita pegangannya HP terus. Ya, kalau gitu saya mau jual HP ke Ustaz. Enggak dipahami demikian. Pakai HP itu untuk kebaikan. Ya, pakai. Tapi mohon maaf, jangan sampai kebablasan. Istrinya ngomong kasihan, dia pegang HP. Kenapa kita mau nikahi dia? Kenapa enggak nikah sama HP aja? Istri ngomong, pegangannya HP. Ya, makanya hati-hati. Orang tua ngomong, kita asik. Ada temannya kita di depan, kok kita asik chattingan dengan teman yang jauh? Padahal temannya kita yang dekat ini. Lebih pantas untuk kita hargai. Ya jemaah sekalian. Itu adab-adab juga yang harus kita perhatikan. Kenapa? Kenapa orang salaf, ulama terdahulu begitu betahnya dengan Al-Quran? Karena mereka cinta Al-Quran itu. Kenapa kita mampu berlama-lama dengan HP? Karena cintanya kita sudah tidak dengan Al-Quran lagi. Tapi dengan apa? Dengan HP-nya kita. Ya. Jadi tolong diperhatikan. Ya, tolong diperhatikan sedikit demi sedikit. Kita belajar lagi untuk menjadi hamba-hamba yang lebih baik lagi. Ya, baca Al-Quran. Download, jangan cuma di-download itu TikTok. Sementara nggak ada mushaf Al-Quran di HP-nya. Itu kan bagus tuh, download. Ya, aplikasi mushaf. Kalau lupa bawa mushafnya kita, alhamdulillah buka tuh. Buka. Juga harus diperhatikan adabnya, maaf. Bagian orang kalau baca Quran tolong datanya itu dimatikan dulu. Paham ya jemaah? Ini adab yang terkadang terlalaikan sebagian kita. Lagi baca Al-Quran, masuk WA langsung diberhentikan baca Al-Quran. Buka WA. Itu kurang adab terhadap Al-Quran itu. Itu bukan bentuk pengagungan terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lagi baca Al-Quran, masuk telepon, langsung angkat, gak boleh. Kalau bisa baca Al-Quran itu sudah mode silent dulu ataukah mode apa, pesawat, biar kita bisa membaca dengan saksama. Sebentar aja itu kita, sebentar aja kita baca Al-Quran, masa nggak bisa? Ya, kok bisa-bisanya baca Al-Quran? Ada telepon masuk, ada WA masuk, langsung ya. Gak boleh jamaah. Kecuali memang urgen misalkan. Ya, orang tuanya kita udah baca selesaikan ayat tersebut. Baru kita telepon orang tuanya kita. Ataukah angkat telepon istrinya kita yang mungkin memang butuh dengan kita. Kalau gak ada cuman gosip-gosip yang murahan, gak usah. Nanti buka WA-nya itu, nanti baca aja dulu itu Al-Quran. Itu ta'adduban ma'al Al-Quran. Bentuk adabnya kita dengan Al-Quranul Karim. Ya, tolong diperhatikan tuh mode pesawat baca Al-Quran. Ya, barakallahu fiik. Kemudian kata beliau, fa'an Qatadah Ibnu Di'amah annahu qala inda hadhil ayah. Dari Qatadah Ibnu Di'amah, beliau berkata, ya, memberikan keterangan tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, lam yasummu anil haq. Ya. Mereka itu bukanlah orang-orang yang tuli dari kebenaran. Walam ya'mau fihi. Mereka bukan orang yang tuli terhadap kebenaran, buta terhadap kebenaran. Hum qaumun aqalu anillah. Mereka itu adalah orang-orang yang cerdas, ya, terhadap apa-apa yang difirmankan oleh Allah.
Fantafa'u bima sami'u min kitabillah. Maka mereka pun tampil menjadi hamba-hamba yang bisa mengambil manfaat dari apa yang mereka dengarkan dari Al-Qur'anul Karim. Wa qad dhammallahu azza wa jalla man yatakabbar ala ayatillah wa hidayatihi wa ta'khudhuhu al-'izza bil ithmi fayastamirru fi batilihi wa tawa'adahu bi adzabi jahannam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan celaan kepada orang-orang yang sombong, berpaling dari ayat-ayat Allah dan petunjuk Allah. Ya, gengsi, kesombongan yang menyebabkan mereka terus hanyut dalam dosa dan kemaksiatan, terus hanyut dalam kebatilan. Wa tawa'adahu bi adzabi jahannam. Allah berikan ancaman kepada mereka dengan apa? Siksaan neraka Allah. Ya. Wa qala Nabi, ya, coba itu perhatikan. Untuk orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'anul Karim, berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Siapa hafal ayatnya itu? Ya. Apa ayatnya? Penggalan yang pertama itu. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Lihat ya, ini nih bagaimana menyesalnya orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'anul Karim. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'anul Karim, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka untuknya kehidupan yang sempit di kehidupan dunia itu, hukuman di dunia itu sempit. Kok rasanya gersang terus hatinya? Kok ada saja problem silih berganti? Ya, sempit dadanya, dhayiq, sempit, ya, enggak lapang. Walaupun dia termasuk orang yang paling kaya di dunia ini. Walaupun rumahnya seluas berapa ratus meter, tanahnya, mobilnya. Tapi kok nggak pernah merasakan ketenangan. Sempit aja terus. Bisa jadi salah satunya kenapa? Karena nggak pernah baca Al-Quran. Karena berpaling dari kalamullah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Hukuman yang Allah berikan di dunia. Ya. Di akhirat lebih parah lagi. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan pada hari kiamat kata Allah Rabbul Alamin, kami akan bangkitkan mereka. Kami akan kumpulkan mereka dalam keadaan buta. Buta. Dibutakan matanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hukuman dari berpalingnya mereka dari Al-Qur'anul Karim. Dari peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami kumpulkan mereka. Kami bangkitkan mereka dalam keadaan buta. Qalu, mereka mengatakan lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Protes mereka kepada Allah. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan kami? Kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Bukankah aku di dunia itu bisa melihat? Qala, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Dijawab oleh Allah. Protesnya mereka, ya, tuntutan mereka kepada Allah, ya, pernyataan mereka kepada Allah langsung, ya, diberikan sanggahan oleh Allah. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Maka demikianlah telah datang ayat-ayat kami kepada kamu. Fanasitaha, tapi kamu lupa. Kamu lalai. Ya. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka di hari ini kami pun tinggalkan kamu. Tolong perhatikan baik-baik itu. Mungkin di terjemahan Al-Qur'an kami lupakan kamu, enggak boleh itu batil tuh. Ya, penafsiran yang batil, terjemahan yang batil tuh. Kalau dapat penafsiran atau terjemahan bahasa Indonesianya wa kadzalikal yauma tunsa.
Maka demikian pula di hari ini kami lupakan kamu. Gak boleh katakan lupakan. Karena itu sifat yang tersucikan Allah darinya. Allah tuh gak mungkin lupa. Makanya nisyan, lupa itu dalam bahasa Arab maknanya dua. Ingat-ingat. Ya. Ada yang nisyan, lupa, maknanya zuhul al-aql. Hilangnya akal. Itu namanya lupa tuh. Lupa. Paham jamaah sekalian? Contoh. Abu Tolha makan kambing. Dia lupa undang saya. Lupa dia. Padahal sebelum maghrib dia pengen undang saya. Ini contoh. Walaupun kenyataan terjadi. Dia udah ingat. Ada ustadz di atas ini. Kasihan. Ustadz cuma makan Indomie mungkin. Sementara dia makan kambing. Kambing guling lagi. Contoh. Sebelum maghrib. Jangan lupa ya ustadz nanti ya diundang. Dia sudah ada niatannya. Alhamdulillah kalau ada niat. Dia berniat. Qadar Allah. Pas lagi makan. Mungkin karena hari terakhir mikodong. Makan lahap. Habis. Baru dia ingat ustadz. Ustadz dilupai. Itu namanya apa? Lupa. Hilang pikirannya kita. Itu namanya lupa. Dan itu hanya berlaku pada manusia. Gak boleh dinisbahkan, disandarkan kepada Allah. Haram hukumnya. Paham jemaah sekalian? Ada nisyan yang maknanya atarku, tinggalkan. Dan itu ditetapkan untuk sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ditetapkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nisyan pada ayat ini, wa kadzalikal yauma tunsa. Maka demikian pula hari ini kalian diapakan? Ditinggalkan. Jangan diterjemahkan dilupakan. Gak boleh, itu fatal tuh. Paham ya? Barakallahu fiik. Ya. Jadi demikian ini jamaah sekalian. Hukuman untuk orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'anul Karim. Ya, maka jangan sampai kita masuk dalam golongan yang ya disebutkan apa? Jangan sampai tadi malam nangis-nangis ketika Syekh baca ya, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Nangis-nangis. Dan berkata Rasul, ya Rob, ya, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang mereka tinggalkan. Nangis. Tapi nggak baca Al-Quran. Ya cuma nangis doang. Gak boleh. Nangis bagus. Tapi alangkah bagusnya lagi kalau nangisnya itu diteruskan dengan kesadaran. Ya, sadar dia. Alhamdulillah kita diingatkan. Ayat yang tadi malam itu. Wa qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Rasul mengatakan, ya Allah, kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang mereka tinggalkan. Kata Imam Ibnul Qayyim, termasuk bentuk menghajar, meninggalkan Al-Quran dalam firman Allah itu apa? Tidak mau membacanya. Malas membacanya. Tidak mau mentadaburinya, tidak mau mengamalkannya. Masuk semua dalam kategori apa? Mahjura. Menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang dihajar, ditinggalkan. Na'udzubillah. Coba tanyakan pada dirinya kita, apa sih alasannya kita nggak baca Al-Quran? Coba angkat tangannya, saya ingin dengar. Apa alasannya? Apa alasannya? Sibuk. Utsman bin Affan itu presiden, khalifah. Kata beliau, saya nggak rela, saya nggak mau terlewat satu hari dalam hidupku dalam keadaan tidak melihat dan membaca Al-Quran. Siapa ini? Utsman. Kedudukannya sebagai apa? Khalifah, presiden. Sibuk mana kamu dengan Utsman bin Affan? Sibukan mana kita dengan Utsman bin Affan? Ya. Sibuk mana kita dengan para ulama? Sibuk mana kita dengan orang-orang soleh itu? Ya. Itu maaf alasan yang klasik yang dijadikan oleh iblis untuk menghalangi kita dari Al-Quranul Karim. Jujur aja, jujur. Kita malas, jujur aja. Kita banyak dosa. Yang itu bisa jadi menjadi penghalang kita dengan Al-Quran. Bukan karena kesibukannya kita. Sibuk itu bisa dilawan dengan apa? Kesungguhan. Kapan kita komitmen, sibuk apapun kita. Emangnya ada yang kerja di sini? Ada yang kerja 24 jam? Hah? Ada yang kerja 24 jam? Hah? Kan malam bisa kita pakai. Kalau memang siang sibuk mencari nafkah, alhamdulillah. Itu juga kita niatkan ibadah.
Tapi jangan lupa, masih ada waktu malam yang Allah berikan kepada kita. Subuh hari yang Allah berikan kepada kita. Ke kantor, bisnis, ke ladang, bisa. Selama apa? Ada kemauan. Selama ada kejujuran. Jangan jadikan alasan sibuk ini dan itu sebagai alasan yang klasik untuk kita tidak membaca Al-Quranul Karim. Belum lancar baca Al-Quran, Ustaz. Gak boleh. Lancar, tidak lancar, hantam saja. Baca saja. Nah, kita udah dengar kemarin tuh, keutamaannya masing-masing. Baca aja. Tekad lawan kemalasan. Jauhi kemaksiatan. Biar kita tidak terhalangi dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna abghadal kalam ila Allah ay yaqula ar-rajul lirrajul ittaqillah fayaqul 'alaika nafsak. Kata Nabi, sesungguhnya ucapan yang paling dibenci oleh Allah adalah ucapan seseorang kepada orang lain, ittaqillah. Bertakwalah kamu kepada Allah, fayaqul. Kemudian dia balas, 'alaika nafsak. Urus dirimu sendiri. Ini yang paling dibenci ini. Kalau ada orang nasihatin kita, ya akhi ittaqillah. Jangan maki sok-sok alim. Jangan maki nasihatin saya, urus maki diri kita sendiri. Itu subhanallah itu kalau ada orang yang nasihatin kita luar biasa. Berarti dia cinta sama kita. Dia pingin kita baik. Itu Masya Allah. Makanya termasuk salah satu kebaikan orang Yaman, orang-orang Arab itu luar biasa mereka. Ya. Marah gimana pun mereka. Kalau kita ingatkan ittaqillah langsung diam mereka. Diam mereka langsung. Sontak diam langsung. Ya, langsung istighfar mereka. Lah kita sekarang la ilaha illallah. Diingatkan akhi, kalau bisa nanti antum ikut kajian lagi. Jaga sholat 5 waktunya antum ya. Antum kayak anu aja. Kayak sudah jadi penduduk surga. Nah, langsung dia balas temannya demikian. Padahal itu nasihat dari temannya kita, alhamdulillah. Itu nikmat itu yang Allah berikan kepada kita itu melalui perantara temannya gitu. Maka jaga. Kami mengajak semuanya jamaah sekalian tolong perhatikan ya hubungan interaksinya kita dengan Al-Qur'anul Karim. Diingatkan ya juga sekaligus untuk bapak-bapak, ibu-ibu ya jangan sampai anaknya kasihan diingatin terus PR-nya jangan lupa di sekolah itu PR. Bangun PR. Baru bangun anaknya langsung PR-nya. Tapi nggak pernah diingatkan untuk baca Al-Quran di rumah. Ya, diingatkan. Maghrib, nggak boleh ada yang nggak usah belajar dulu, baca Al-Quran. Itu bagus, biar terbiasa anaknya. Setelah sholat Isya, baca Al-Quran dulu semuanya. Biar terbiasa mereka dengan Al-Quran. Setelah itu baru belajar matematika kayak ya IPS, IPA. Jangan tuntut, belajar. Sementara lupa dengan Al-Quran. Tanamkan sejak dini kecintaan mereka dengan Al-Quranul Karim. Ilahuna subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. InsyaAllah kalau masih ada waktu kita nunggu nanti. Kalau belum ada pengumuman, kalau di Arab Saudi sudah jelas. Ya sudah ada pengumuman di Arab Saudi. Ya. Mereka itu lebarannya hari Rabu. Kalau kita insyaAllah nunggu pemerintah. Semoga saja bersamaan. Ya semoga saja bersamaan. Kalau qadarullah enggak bersamaan, kita tambah selesaikan ini insyaallah ya. Biar ada oleh-oleh sedikit nantinya. Ya barakallahu fiik. Siapa mau hadiah? Hah? Mau ikut Arab Saudi? Ada yang ini, mau ini? Sebutkan hukuman untuk orang-orang yang berpaling dari Al-Quran. Ditinggalkan oleh Allah. Mana ayatnya? Hukuman di dunia apa? Hukuman di dunia. Di dunia hukumannya apa? Jangan sampai pikiran tak udah di mudik nih. Apa? Pas. Tunjuk teman tak. Siapa yang bisa bantu? Masya Allah. Abu Ahmad silahkan. Duduk yuk. Nah, apa hukuman untuk orang yang berpaling dari Al-Quran? Di dunia?
sempit kehidupannya. Di akhirat ditinggalkan, dibangkitkan dalam keadaan buta, kemudian ditinggalkan oleh Allah. Masya Allah. Kemudian, ya, apa makna nisyan dalam bahasa Arab? Fadal. Maknanya dua. Dua atau tiga? Dua apa yang pertama? Yang pertama apa? Hah? Barakallahu fik, hilangnya akal, zuhulul akal. Kemudian yang kedua, gak mungkin saya kasih kis potong ini. Apa? Apa? Sudah lihat tapi nggak dapat. Meninggalkan, barakallahu fik. Tiga. Mana tadi? Abu Tolha. Kasih pertanyaan dulu Abu Tolha. Kasih pertanyaan dulu untuk jamaah. Apa? Ayo. Iya. Yeah. Ayatnya. Masya Allah. Ayatnya dengan apa itu? Masya Allah. Fadal. Berdiri Ki. Tabe. Qala rabbi lima hasyartani wa qad kuntu. Masya Allah. Siapa lagi satu yang hafal? Berdiri Ki. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi. Masya Allah. Ada yang nyantol ha? Oh, ampun. Udah sampai sini dulu ya. Sisakan ini dua untuk malam nanti insya Allah. Ya barakallahu fiik. Jazakumullah khairan semuanya. Ilahuna subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.